Maka saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang selalu memberikan kita hidup dan selalu memberikan kita kekuatan dalam setiap jiwa dan kehidupan kita, Bapak Saudara, dalam setiap perjalanan hidup kita sehari-hari. Bapak Saudara, saya akan sampaikan firman Allah. Kita buka kitab kita dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sebenarnya ayat ini sampai ayatnya yang ke-13, tapi saya akan baca ayat pertama saja, Saudara. Demikian firman Allah, perikopnya panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini satu dorongan daripada Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dia berkata di sini, jadilah kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Maka saya akan berikan satu judul firman Allah, kekuatan hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, kekuatan hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Kita lihat di sini bahwa pemandangan atau pemikiran daripada Timotius berbeda dengan pandangan daripada Paulus. Ada satu perbedaan. Timotius mungkin dalam melayani itu adalah senang. Timotius mungkin dalam pemikirannya melayani Tuhan itu adalah enak. Timotius dalam pemikirannya adalah melayani pekerjaan Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa, Saudara. Tapi kita lihat bahwa Paulus memberikan satu dorongan dan memberikan satu menerangkan sejelas-jelasnya kepada Timotius bahwa melayani Tuhan atau ikut Tuhan adalah harus banyak mengalami yang disebut dengan penderitaan. Bahkan pernah Paulus berkata, pernah Timotius berkata, kalau aku melayani, apa nanti kebutuhanku? Paulus pernah jawab, asal ada makanan dan pakaian cukup itu. Timotius kadang-kadang dia berani, kalau nanti aku melayani, bagaimana kebutuhanku, bagaimana keperluanku, bagaimana nanti yang saya akan butuhkan di sana. Jelas manusia pasti akan berpikir seperti itu, Bapak Saudara. Tapi Paulus berkata bahwa asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bapak Ibu, dalam pekerjaan Tuhan berbeda dengan proyek pemerintah. Pekerjaan Tuhan tidak punya anggaran, tidak punya dana. Tapi kalau proyek pemerintah, apalagi kalau pemerintah desa, Bapak Saudara, ada anggaran 1 tahun 1 M, bisa lebih. Makanya pernah saya akan sampaikan, kalau 1 tahun aja pun anggaran gereja 50 juta 1 tahun anggaran gereja, maka gereja kita akan bangun dengan besar dan dengan megah. 50 juta 1 tahun. Tapi dalam sebuah pelayanan tidak ada anggaran, tidak ada yang disebut dengan uang, tidak ada yang disebut dengan pemasukan, tidak ada yang disebut dengan hal-hal yang lain. Kalaupun ada, kalau gereja besar. Tapi Timotius berpikir seperti itu. Maka Paulus memberikan satu contoh, Saudara. Kita memperhatikan. Ayat kedua berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku? Ini kata Paulus. Apa yang kau dengarkan daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga
mengajar orang lain. Paulus berkata, apa yang engkau dengarkan daripadaku, perdengarkan juga kepada orang lain. Nah, kita lihat bahwa ada 3 penderitaan atau 3 kelompok. Paulus memberikan satu perumpamaan kepada Timotius. Yang pertama, ayat ketiga berkata demikian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang pertama, Bapak Saudara, bahwa perumpamaan yang pertama Paulus berikan kepada Timotius adalah perumpamaan seorang prajurit. Bapak Saudara, kalau seorang prajurit bukan hanya dilatih untuk fisik, bukan hanya dilatih untuk berlari, bukan hanya dilatih untuk bisa menembak, bukan hanya bisa dilatih untuk segala sesuatu, tapi untuk seorang prajurit pun adalah dilatih untuk makanan. Bahkan yang paling terlarang bagi seorang prajurit, kalau mau menjadi seorang prajurit, paling terlarang adalah makan Indomie. Paling terlarang, dan itu paling dilarang makan Indomie. Karena kalau orang makan Indomie, maka badannya pun berat. Bagaimana dia bisa lari? Bagaimana bisa dia melakukan sesuatu? Nah, dikatakan di sini Paulus memberikan satu perumpamaan kepada Timotius adalah seorang prajurit. Seorang prajurit ini adalah seorang yang menderita. Amin. Kita lihat bahwa seorang prajurit, apalagi satu balok, kalau TNI, kita lihat prajurit itu, wah gagah, anakku udah prajurit. Nah, lihat tidak, sebelum dia masuk, ditendang-tendang itu, disuruh lari-lari itu, saudara. Apalagi di tempat mereka itu salah sedikit atau terlambat sedikit pakai baju, terlambat sedikit sampai di tempat latihan ditendang, dihukum, saudara. Tapi kalau keluar, luar biasa anakku. Padahal dia di sana sangat menderita, saudara. Paulus memberikan satu perumpamaan kepada Timotius bahwa kalaupun melayani Tuhan, maka Paulus memberikan satu perumpamaan bahwa harus ikut menderita seperti prajurit. Prajurit ini bahwa artinya pangkat bawahan. Prajurit ini artinya adalah anggota, bukan seorang atasan. Kalau prajurit ini disebut saja namanya bahwa siap komandan, salah aja dia berkata siap, salah komandan. Tidak pernah berdalih, tidak pernah menjawab, tidak pernah melawan. Amin. Itu seorang prajurit, sifat seorang prajurit tidak pernah melawan, tidak pernah berdalih, dan tidak pernah banyak bicara. Walaupun misalnya dia tidak salah, kalau komandan yang mempersalahkan dia, maka dia berkata siap, salah komandan. Itu seorang prajurit. Tidak pernah dia berkata saya tidak salah komandan. Tidak ada kata tidak salah. Kalau komandan yang berkata salah tidak salah, maka jawaban daripada seorang prajurit berkata bahwa siap, salah. Amin. Siap, salah. Nah, Paulus sedang memberikan satu latihan di sini kepada Timotius bahwa walaupun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tidak mendapatkan apa-apa, walaupun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tidak mendapat sesuatu apapun, tetapi layani. Karena kita memperhatikan di sini ayat 4 berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Tidak pusing dengan kebutuhannya, tidak pusing dengan keperluannya. Supaya kita memperhatikan di sini, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Walaupun dia butuh sesuatu, walaupun dia butuh keperluan,
walaupun dia butuh sabun dan lain dan sebagainya, saudara, tetapi seorang sifat seorang prajurit adalah tidak pernah memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya. Nah ini yang pertama yang Timotius, yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Karena Timotius kadang-kadang berkata bahwa apa nanti yang saya pakai dalam pelayanan, apa nanti keperluan uang dalam pelayanan, apa yang saya butuhkan. Makanya Paulus memberikan satu perumpamaan pertama kepadanya, seorang prajurit yang tidak pernah menjawab apapun, hanya dengan siap komandan, siap salah komandan, siap komandan, siap laksanakan komandan. Hanya itu jawaban seorang prajurit, saudara. Amin. Yang pertama. Yang kedua, Paulus memberikan satu perumpamaan kepada Timotius adalah ayat kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahragawan. Balik ke ibarat nihas sifat tadi letolah mana nale io kefu koi. Amin. Seorang olahragawan, kita lihat saudara, seorang olahragawan begitu banyak aturan. Saya melihat kalau orang yang bola kaki itu, kalau Bapak Ibu Saudara dilatih, begitu sulit latihannya, makan diukur, Bapak Saudara. Makan diukur, tidak boleh banyak makan. Itu seorang olahragawan. Dan seorang olahragawan, Bapak Saudara, begitu banyak latihan, proses harus dijalankan, diberikan kepadanya. Nah, Bapak Saudara, kita melihat ketika dia bertanding, bahkan kalaupun dia meraih satu mahkota, maka harus bertanding menurut aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan olahragawan. Tidak boleh curang. Amin. Tidak boleh curang. Tapi kalaupun dulu saya lihat dulu kalau ayat ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani yang bekerja keras. Nah, balik ke Sunomi sino mamorege pohalewe ya ia jifogona manegra buah cinanenia. Yang terakhir, yang Paulus berikan suatu contoh perumpamaan kepada Timotius adalah seorang petani. Seorang petani, Bapak Saudara, kadang-kadang bisa mendapatkan hasil dan bisa juga tidak mendapatkan hasil. Sama seperti orang yang menanam padi. Menanam padi bisa berhasil dan bisa tidak. Adu rezeki. Itu seorang petani. Tapi saya menemui sifat seorang petani. Sifat seorang petani adalah memiliki sifat yang paling sabar. Seorang petani paling sabar, sama dengan seorang pemancing, pancing ikan. Bagaimana? Seorang pemancing memiliki satu sifat yang sangat sabar. Sabar. Petani juga sama halnya dengan sabar. Itu seorang petani. Walaupun tanaman yang ditanamnya dimakan tikus yang merusak tanamannya, tapi dia tetap sabar. Itu seorang sifat seorang petani. Sifat seorang petani tidak pernah memiliki sifat emosional dalam dirinya. Itu sifat seorang petani. Sabar. Oh saudara, sabar. Itu seorang petani. Ada hasil, tidak ada hasil, maka dia sabar melakukannya. Karena saudara, tidak selamanya kita akan mendapatkan untung. Untung itu saudara, banyak tidak untung daripada untung.
Amin. Banyak tidak untung daripada untung. Nah ini seorang petani, banyak berhasil, banyak tidak berhasil daripada berhasil. Nah ini yang Paulus katakan kepada Timotius adalah menjadi seorang petani yang bekerja keras. Tapi seorang petani pasti akan mendapatkan hasil. Dikatakan di sini kita lihat saudara, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, ada seorang prinsip, seorang kata-kata anak-anak bijak yang pernah berkata, kalau kita menabung pasti akan kita tuai hasil. Orang yang menanam pasti akan menuai. Tapi Bapak Saudara, yang menjadi pertanyaan, banyak orang tidak mau menanam, maunya menuai. Banyak orang tidak mau menanam, langsung jatuh. Oh saudara, tapi hari ini saya katakan bagi kita, untuk mendapatkan hasil harus menjadi seorang petani yang bekerja keras. Amin. Harus menjadi seorang petani yang bekerja keras. Kalau tidak, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Amin. Seorang petani ini harus bisa menguasai apa yang memang bisa ditanam di daerah itu. Seorang petani ini harus bisa menguasai apa yang musim-musim yang memang akan berhasil dalam musim itu, saudara. Itu seorang petani harus tahu dia kapan ditanam, apa namanya itu, bulan, Tesaan, Gemita, lain dan sebagainya. Harus tahu dia kapan bisa ditanam, kapan bisa menanam. Saudara, itu harus tahu dalam pemikiran seorang petani. Dan bukan hanya pemikiran seorang petani, yang dikeluarkan di sini adalah harus bekerja keras. Oke, harus bekerja keras. Kalau kita tidak bekerja keras, maka firman Allah berkata bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan hasil. Nah ini yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Ayat 9 berkata, ayat 9, setelah dia memberikan satu contoh ketika kelompok ini, maka dia berkata dengan keras di dalam ayat 9 kepada Timotius. Dia berkata di sini, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Setelah dia memberikan satu perumpamaan, seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani, maka akhirnya Paulus menyampaikan pengalaman hidupnya kepada Timotius. Dia berkata, karena pemberitaan inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Paulus berkata, ketika aku memberitakan Injil, maka aku dibelenggu, aku menderita, aku dibelenggu, diikat seperti seorang penjahat. Tetapi Paulus berkata, tetapi firman Allah tidak pernah terbelenggu. Tidak pernah terbelenggu. Ayat 10 berkata, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus memberikan satu pengalaman hidupnya. Dalam melayani Tuhan ada banyak penderitaan. Amin. Ada banyak penderitaan. Kemarin saya telepon seorang hamba Tuhan. Walaupun aku dipukul, tetapi Injil kerajaan Allah tidak. Walaupun aku dibelenggu artinya diikat, ditangkap, tetapi Injil kerajaan Allah tidak pernah terbelenggu. Amin. Injil kerajaan Allah tidak pernah terbelenggu. Kita perhatikan di sebelah ini. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak pernah terbelenggu. Dalam diri kita, saudara, walaupun kita dihina, diejek, tidak punya apa-apa, sampaikan Injil. Amin. Sampaikan Injil, saudara. Kita jemaat-jemaat harus kita menginjil.
menginjil Bapak Saudara. Karena Paulus katakan, apa yang kamu dengar daripadaku, perdengarkanlah kepada orang lain. Kita mau menginjil Bapak Saudara. Karena walaupun kita dibelenggu, walaupun kita dihina, tetapi firman Allah tidak pernah terhina. Amin. Kita lihat ayat 11 berkata, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Dalam penderitaan, walaupun kita mati dalam pemberitaan Injil, kita akan hidup bersama dengan dia. Amin. Walaupun susah kita menyampaikan Injil, walaupun kita dipukuli, dihina, Bapak Saudara, kita memberitakan Injil. Tetapi firman Allah berkata bahwa kalaupun sampai dihina tidak ada apa-apanya. Paulus berkata, kalaupun sampai kita mati, itu artinya kita hidup bersama dengan Kristus. Ayat 12 ayat terakhir berkata, ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Kita mau perhatikan bagian 12 bagian B. Saya baca, dah sobat sebaliknya. Nala tebulet tatah mamakau, ba mater ge ita dania amunia, nata tibaga ia itibaga ge ita dania. Amin. Nata tibaga ia itibaga ge ita dania. Kalau jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Tetapi ayatnya yang ke-13 berkata, jika kita tidak setia, Allah dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jikalau kita tidak setia bagi Tuhan, saudara, dalam pelayanan ini, tapi Tuhan berkata, aku tetap setia dalam pelayanan. Saya kembali kepada perikopnya berkata, panggilan untuk ikut menderita. Ketika kita melayani, ada banyak tantangan, Bapak Saudara. Ketika kita melayani, ada banyak cobaan, Bapak Saudara. Ketika kita melayani, ada banyak godaan untuk kita tidak bisa melayani. Tetapi ingat, adalah penderitaan. Melayani Tuhan adalah harus kita perhadapkan, harus kita diperhadapkan dengan penderitaan. Ada konsekuensinya, Bapak Saudara. Nah ini Paulus memberikan satu dorongan kepada Timotius untuk dia tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan, untuk tetap dia setia dalam pekerjaan Tuhan, karena dia berharap bahwa Timotius berkata, dalam pekerjaan Tuhan apakah ada anggaran di dalamnya, apakah ada anggaran, apakah ada dana di dalamnya. Bahwa saudara, dalam setiap pekerjaan Tuhan, Paulus pernah dalam penginjilannya untuk mencukupi untuk kebutuhannya supaya tertutupi kebutuhannya, Bapak Saudara, dia buat tenda, Bapak Saudara, untuk dia jual supaya dia tertutupi kebutuhan Injil yang disampaikan kepadanya. Tapi ada juga jemaat-jemaat yang menginginkan bantuan kepadanya untuk kebutuhan dalam penginjilan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, di dalam setiap kehidupan kita juga, bahwa bukan hanya kita beribadah kepada Tuhan, karena dalam pelayanan tidak ada Injil, justru kita harus juga memberi demi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Timotius tidak berharap bahwa dalam sesuatu harus ada anggaran dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi Paulus memberikan satu keterangan dalam hidupnya. Jangan-jangan ada anggaran, aku pun dibelenggu, aku pun disiksa, aku pun dianiaya, aku pun diusir, aku pun dipukuli, Bapak Saudara, sebagai seorang penjahat, tetapi dia tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kekuatan hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Ketika kita setia sama Tuhan, disitulah kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan sekali lagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang dia terangkan di sini adalah dalam beberapa poin, beberapa contoh. Yang pertama adalah prajurit, yang kedua adalah olahragawan, yang ketiga adalah seorang petani. Semuanya, Bapak Saudara, adalah harus dengan bekerja keras. Amin. Kita bagi berdiri.